Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Ustazah Ella. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, kita mulai dengan membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya, mari simak video berikut ini. Anak-anak, tentunya kalian semua sudah pernah melihat bentuk tabel, bukan? Tabel merupakan suatu gambar yang terdiri dari kolom dan baris. Misalkan, anak-anak pergi ke sebuah toko untuk membeli sesuatu, dan anak-anak pastinya akan mendapat nota. Nah, nota tersebut isinya gambar sebuah tabel. Untuk membuat tabel dalam sebuah penyajian data, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Untuk mempermudah membuat tabel, yang pertama, kita harus mengumpulkan data dari yang terkecil atau diurutkan sesuai abjad. Yang kedua, data yang sama dikelompokkan untuk mengetahui jumlah frekuensinya. Anak-anak, misalnya Ustazah Ella punya sebuah data berdasarkan golongan darah. Nah, data yang diperoleh di sini golongan darahnya Siti, golongan darahnya O, Beni, golongan darah A, Edo, golongan darah B, dan seterusnya. Nah, untuk menyajikan data ini dalam bentuk tabel, kita kelompokkan golongan darah yang ada. Nah, dari daftar tersebut, golongan darah yang ada adalah A, B, AB, dan O. Kemudian, masing-masing kita cari ada berapa orang yang golongan darah A, berapa orang yang golongan darah B, berapa yang AB, dan berapa yang O. Baru kemudian kita catat dalam sebuah tabel. Anak-anak, tabelnya terdiri dari 3 kolom ya. Kolom yang pertama berisi nomor, kolom yang kedua berisi golongan darah, kolom yang ketiga berisi banyaknya siswa atau frekuensi. Nah, karena golongan darahnya ada 4 jenis, berarti golongan darahnya kita tulis golongan darah A, B, AB, dan O. Setelah itu kita hitung frekuensinya. Ternyata yang golongan darah A itu ada 12 siswa. Golongan darah B ada 7 siswa, golongan darah AB ada 3 siswa, golongan darah O ada 8 siswa. Nah, anak-anak, itu tadi cara penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan untuk membuat diagram batang. Misalnya, tadi kita sudah membuat tabel golongan darah, ya nak ya. Sehingga kita akan membuatnya dalam bentuk diagram batang. Dari tabel ini dapat kita lihat golongan darah A ada 12 siswa, golongan darah B ada 7 siswa, dan seterusnya. Kita akan membuat dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang bentuknya batangnya berbentuk persegi panjang. Anak-anak, untuk membuat diagram batang, kita harus membuat garis terlebih dahulu. Garis mendatar sama garis tegak. Ya nak ya, seperti yang digambar itu. Untuk garis yang mendatar, di sini kita tulis golongan darahnya. Karena golongan darahnya ada 4, kita tulis golongan darahnya A, B, AB, dan O. Nah, untuk garis yang tegak, di situ kita tulis frekuensinya atau jumlahnya. Untuk frekuensinya boleh kita tulis angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ataupun boleh kita tulis bilangan genapnya, kelipatannya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya.
Nah, anak-anak, kalau garisnya yang mendatar dan tegak sudah kita buat, baru kita buat diagram batangnya. Karena di sini golongan darah A itu berjumlah 12, berarti kita bentuk batang persegi panjang dari golongan darah A. Ya, kita tarik sampai tingginya tepat di angka 12. Seperti itu. Dan seterusnya sampai nanti anak-anak golongan darah O. Nah, kalau sudah selesai di golongan darah O, artinya diagram batang yang anak-anak buat sudah jadi. Bisa dipahami anak-anak? Anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan dari Ustadzah cara membuat diagram tabel dan diagram batang, untuk selanjutnya anak-anak berlatih di halaman 128 dan 129 buku ESPS yang dikerjakan nomor 1 dan 3. Dikerjakannya di buku tulis. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.